Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Fadilah. Saya akan menjelaskan jenis-jenis teori komunikasi. Perkembangan teori komunikasi merupakan studi yang berkembang pesat dibandingkan dengan studi lain. Para ahli pun banyak yang memberi sumbangsih pada studi ini, sehingga mengakibatkan cangkupan studi ini menjadi begitu luas sebagai timbal balik dari berbagai jenis teori komunikasi yang ditemukan. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis teori komunikasi menurut ahli. Yang pertama, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nexnell pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada bagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik, dengan harapan nanti peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, teori nativisme. Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks, yang karena manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. 4. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemauan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. Yang kelima, teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball atau Rocket dan Malvin Daflur pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunikasi masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses, diantaranya yaitu proses memelihara perubahan serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.